Assalamualaikum Ristika. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini sesuai dengan rencana kemarin ya, akan melakukan supervisi. Nah, kira-kira hari ini apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Ristika? Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah kegiatan mendengar dan membaca teks deskripsi, peserta didik mampu menemukan serta mengenali struktur yang ada di dalam teks deskripsi yang mereka amati. Oke, baik. Berarti tujuannya yaitu siswa diharapkan memahami nanti struktur teks deskripsi yang disampaikan ya. Nah, apa sih strategi yang Ibu Ristika gunakan hari ini dalam pembelajaran? Dalam mencapai tujuan pembelajaran, kebetulan saya menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana harapan saya siswa mampu memecahkan sendiri masalah-masalah yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Oke. Nah, untuk supervisi kali ini apa kira-kira area pengembangan yang ingin saya amati? Harapan saya setelah saya mengikuti supervisi ini, saya bisa dipantau mengenai bagaimana sih cara mengkondisikan siswa di dalam kelas agar mereka tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, apakah strategi mengajar, kemudian model pembelajaran saya sudah sesuai dengan harapan saya atau belum? Oke, baik. Berarti untuk area pengembangan yang ingin saya pantau hari ini di bagian manajemen kelas ya, Ristika, bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman bagi siswa, mereka bisa senang dalam belajar begitu ya. Dan yang selanjutnya yaitu Bu Ristika ingin dipantau di bagian strategi dan model pembelajaran apakah sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan hari ini ya, begitu ya Bu Ristika ya. Oke, baik. Oke, saya doakan semoga pembelajaran hari ini sesuai dengan yang diharapkan dan semoga sukses selalu ya Bu Ristika ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Semangat ya. Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran yang sama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Selalu semangat. Oke. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran dan segala macamnya, coba kita sama-sama bersemangat dulu ya pagi-pagi ini. Kita tepuk semangat dulu. Setuju? Setuju. Oke. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke. Jadi dengan cara semangat, otomatis pembelajaran yang akan Ibu sampaikan insya Allah sama-sama tercapai, sama-sama bermanfaat ya pada pagi hari ini. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, coba di sini ketua kelasnya Reval dipandu dulu doanya. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Oke, sekretaris siapa? Andini sudah di absen. Siapa yang tidak masuk hari ini nak? Hilma. Keterangannya apa? Izin. Oke. Selain dari itu semuanya hadir semua. Oke. Oke. Sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan di awal tadi, kemarin kita sudah belajar tentang puisi. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu menemukan struktur kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan ya. Materi kita hari ini yaitu menemukan struktur kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, adapun setelah pembelajaran ini ada tujuan yang akan kita capai bersama, yaitu dimana setelah kegiatan mendengar dan membaca teks deskripsi, kalian mampu menemukan serta mengenali struktur yang ada di dalam teks deskripsi yang nantinya akan kita bahas bersama. Nah, sebelum kita masuk ke struktur teks deskripsi, perlu kita ketahui dulu yang namanya teks deskripsi itu pasti kalian sudah mengenali ya.
Coba siapa yang sudah tahu mengenai teks deskripsi? Tunjuk tangan. Coba Andini. Teks yang berisi pemaparan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Oke, benar ya. Ada yang memiliki pendapat lain selain dari teman kalian tadi? Coba yang sebelah sini, Redo, Repal. Menurut kalian teks deskripsi apa, Nak? Menuliskan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dituliskan itu sesuai dengan cerita penulisnya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, benar Nak ya. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek ya secara jelas, secara terperinci ya. Dengan tujuan apa? Supaya pembaca tadi merasakan, ikut menikmati seolah-olah mereka itu sudah pernah datang ke objek yang kalian deskripsikan ya. Nah, oke. Tujuannya di sini adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci ya. Secara rinci berarti secara lengkap, secara terperinci ya, mengenai alamat dari objek yang kalian gambarkan. Kemudian selain lagi alamat tadi apalagi selain menunjukkan alamat dari, misalkan kita pilih objeknya tentang tempat wisata. Apalagi selain dari lokasi, misalkan alamat. Misalkan kita di sini apa? Destinasi wisata kita di sini tunjukkan. Yang pertama yang tahu destinasi wisata yang ada di daerah kita, coba Repal. Banding Agung. Wisatanya apa namanya? Danau Ranau. Apalagi Repa? Pantai Bidadari. Sebelah sini Pantai Pelangi. Jadi banyak ya. Nah, dari wisata yang kita miliki di daerah kita itu bisa kita jadikan objek untuk kita deskripsikan ya. Apa tujuan kita selaku penulis? Agar apa? Orang yang ada di luar daerah kita mengenali ya, kemudian merasakan keindahan sesuai dengan yang kita gambarkan di dalam teks deskripsi. Pantai Pelangi itu di mana letaknya? Apa saja wahana permainan yang ada di sana ya? Kita jelaskan semua. Nah, itu dinamakan apa? Menggambarkan atau melukiskan teks deskripsi itu secara rinci, secara lengkap ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di dalam teks deskripsi ya. Nah, coba kalian amati di sini. Di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar apa, Nak? Yang pertama gambar rumah adat. Coba ada yang tahu dah ini rumah adat dari mana? Dari Sumatera Barat. Ada yang di sini alamat orang tuanya Sumatera Barat? Ada. Padang, rumah Minang. Siapa yang orang Padang di sini? Amboiko. Ya. Oke, benar ya, di sini gambar dari rumah apa? Rumah Minang atau rumah adat Sumatera Barat. Oke, di sini yang kedua gambar apa? Gambar objek wisata. Oke. Nah, di sini dari apa yang kalian lihat di sini ya, pasti kalian di dalam benak kalian itu sudah terpikir ya, oh itu bagus sekali ya, kenapa bentuk atapnya itu beda dengan atap-atap rumah yang lain ya, kenapa ini dikatakan rumah adat, apa fungsi dari rumah adat ya, pasti kalian sudah tergambar belum? Sudah tergambar belum? Sudah. Wih, kenapa gambarnya itu beda ya? Kenapa itu apa namanya lekuk-lekukan dari atapnya itu beda dengan rumah-rumah biasa ya? Nah, kemudian yang kedua juga begitu. Ya. Objek wisata apa yang kalian lihat di sini? Pemandangan yang indah. Coba secara terperinci, coba Suci. Apa yang kamu lihat indahnya di sini, Suci? Ada gunung.
Selain ada gunung, ada coba apa lagi? Tiara. Apalagi yang kalian lihat di sini? Ada air yang bening, jernih. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada ada perahu. Perahu yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Nah, ini objek ini bisa kita kembangkan menjadi teks deskripsi. Nah, tapi untuk hari ini kita masuk ke struktur teks deskripsinya dulu. Sebelum kita bagaimana sih cara menulis atau mengembangkan teks deskripsi berdasarkan objek yang sudah kita pilih. Nah, di sini ada struktur teks deskripsi. Ya. Nah, nanti di sini Ibu bagikan. Ya, silakan kalian amati. Di sini ada gambar objek wisata dan ada juga dari rumah Minang tadi, ya. Kemudian di sini juga ada teksnya. Silakan kalian amati teks tersebut, ya. Kalian amati teks tersebut. Dari teks itu dibagi menjadi beberapa bagian. Itu yang dimaksud dengan struktur atau bagian yang ada di dalam teks deskripsi. Coba sebutkan siapa yang dari apa yang kalian baca tadi. Coba kalian baca dulu. Nah, teks yang sudah Ibu bagikan tadi. Kalian baca dalam hati. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dibaca. Sudah selesai dibaca? Sudah. Nah, dari teks yang kalian baca itu dibagi, strukturnya dibagi menjadi 3. Apa saja yang pertama? Apa yang pertama? Identifikasi atau deskripsi umum. Nah, coba kalian lihat di paragraf nomor 1. Ya. Mengapa itu dikatakan identifikasi atau deskripsi umum? Karena paragrafnya menjelaskan identitas objek yang dideskripsikan. Jadi pada paragraf pertama itu membahas tentang lokasi atau alamat dari objek wisata atau dari rumah adat yang kalian gambarkan. Coba, misalkan kalimatnya apa? Kalau misalkan menunjukkan lokasi tempat wisata, Pantai Pelangi. Coba siapa yang bisa merangkai kalimat yang menunjukkan Pantai Pelangi itu letaknya di mana? Coba dari sebelah sini. Suci. Pantai Pelangi salah satu objek wisata yang ada di daerah Ranau. Lokasi dari Pantai Pelangi berada di Banding Agung. Nah, itu salah satu contoh ya deskripsi apa? Identifikasi atau gambaran secara umum. Ya. Jadi orang lain itu, oh berarti Pantai Pelangi itu berada di Ranau, di daerah Banding Agung, ya. Nah, itu dinamakan deskripsi umum, ya. Menyampaikan identitas, ya, dari objek yang kita pilih. Oke. Kita lanjut ke struktur yang kedua. Apa struktur yang kedua? Deskripsi bagian. Nah, yang dijelaskan dalam deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian objek secara rinci atau detail, lebih lengkap lagi. Nah, itulah bagian seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. Pada struktur yang kedua ini, ya, ini biasanya berada di paragraf nomor 2. Nah, di paragraf nomor 2 itulah yang menjadi inti dari teks deskripsi tadi. Ya, dijelaskan misalkan di sana apa yang menjadi keunggulan dari Pantai Pelangi. Nah, iya, batangnya berwarna-warni. Kemudian apa lagi yang bisa kita nikmati keindahan yang ada di Pantai Pelangi? Wisatanya keren-keren. Wisatanya keren-keren.
Dari tadi perasaan Repal saja yang menjawab ya, mana yang lain? Katanya semangat. Coba Repanza, di Pantai Pelangi itu apa yang membuat Repanza itu merasa senang? Airnya jernih, bisa untuk berenang. Oke. Selain dari itu, coba sebelah sini Nelly. Pernah ke objek wisata Pantai Pelangi? Pernah. Apa yang membuat Nelly senang di sana? Apa? Ada wahana banana boat. Senang nggak kalau naik banana boat? Senang ya. Seru ya. Kemudian apalagi kalau di sini ada yang suka jajan? Ada? Sama dong. Ya. Nah, jadi di situ juga banyak kuliner-kuliner yang dijajakan oleh penjual. Ada somai, ada apa namanya? Ada es, ada mie ayam, ada bakso, ada jajanan-jajanan kecil, ya. Nah, berarti kalau ke sana harus bawa duit. Nah, itu bisa kita jelaskan di deskripsi bagian ini, ya. Bagian perincian dari objek wisata. Nah, itu kalau misalkan itu sebagian contoh. Nah, kalau misalkan dia objeknya itu seperti yang di sini rumah adat, berarti apa yang kita perincikan? Misalkan mulai ini setiap individu berbeda-beda, nak ya. Untuk memerincikan objek yang ada di dalam teks deskripsi, itu setiap individu itu pasti berbeda-beda. Mulainya dari mana pengamatannya? Ya, dari tampilan bagian mana dulu? Ada yang melihat dari jalanannya yang bersih, ya dak? Nah, kemudian di sini, tanamannya terawat, benar dak? Benar. Selain dari itu, jumlah pintunya di sini banyak, ya. Kemudian ada lagi yang melihat dari bentuk atapnya yang runcing. Ini ada mungkin di daerah Sumatera Barat, ini ada maknanya. Kenapa harus 3? Setiap sisinya, kenapa harus 3? Ya, nah itu pasti ada sejarahnya. Ya, nah itu masuk ke dalam deskripsi bagian, yaitu menjelaskan bagian-bagian objek secara detail atau secara rinci. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Apa struktur yang ketiga? Simpulan atau kesan. Ya, bagaimana kesan kita terhadap objek yang kita pilih tadi? Kalau misalkan Ibu kembali contohkan tentang Pantai Pelangi tadi, bagaimana kesan kita? Ya, pendapat kita, berarti Pantai Pelangi itu menyenangkan. Ya, sangat cocok untuk para wisatawan yang ingin berlibur. Ya, karena di sana tempatnya bersih. Ya, kemudian jajanannya banyak, wahana permainannya banyak. Nah, itu yang membuat kita terkesan. Oke, sampai di struktur teks deskripsi ini bisa kalian pahami? Bisa. Oke ya. Setelah Ibu jelaskan materi tentang struktur teks deskripsi, sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, di mana nanti 4 kelompok ini Ibu bagikan LKPD-nya, lembar kerja siswanya, ya. Nanti dari per kelompok itu kalian menelaah, menemukan struktur ya di dalam teks deskripsi sesuai dengan objek yang kalian dapatkan. Jadi kalau yang kalian kebagian kelompok 1 tentang objek wisata, ya, kalian cari struktur yang ada di dalam teks deskripsi yang sudah Ibu bagikan, ya. Begitu juga kalau dia kena di benda atau kena di rumah adat, ya. Di situ nanti kalian menemukan dan mengembangkan mengapa paragraf 1 itu dikatakan sebagai identifikasi atau deskripsi umum. Jadi harus dijelaskan ya. Misalkan Ibu contohkan kelompok 1. Pada paragraf 1 menunjukkan struktur teks deskripsi bagian identifikasi atau deskripsi umum. Karena
pada teks 1 menjelaskan bla 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 bla, dijelaskan. Ya. Kemudian teks 2 masuk ke dalam deskripsi bagian. Apa alasan kalian menunjuk teks bagian kedua itu masuk ke deskripsi bagian? Jadi harus ada alasan. Paham sampai situ? Paham. Nah, dari apa yang sudah kalian jelaskan nanti, perwakilan satu kelompok nanti untuk menyampaikan hasil diskusinya berkaitan dengan struktur deskripsi. Siap ya? Siap. Oke. Di sini sudah ibu bagi di sini. Untuk kelompok 1 silakan didengarkan ya. Kelompok 1 Suci, Silpa, Tiara, Andin dan Andini. Ada siswanya? Ada? Oke. Kelompok 2 Repal, Redo, Vicky, Repanza sama Anggi. Ada siswanya? Ada. Kelompok 3 Suci, Chelsea, Nelly sama Yatima. Kelompok 4 Revalia, Meforin, Aji sama Fauzan. Siap? Siap. Oke, nanti nah, sudah tergambar kira-kira tugas kalian itu apa? Sudah? Sudah. Oke. Nanti ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian amati, kalian diskusikan kira-kira struktur yang ada di dalam teks yang sudah ibu bagikan itu apa. Oke, kelompok 1 silakan diambil. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dari apa yang kalian dapatkan itu silakan kalian diskusikan, rembukan bersama, kembangkan bersama mengenai struktur yang ada di dalam teks yang sudah ibu bagikan. Silakan, ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai nak? Sudah? Sudah. Kelompok 1 siap presentasi? Siap. 2? 3? 4? Siap. Oke. Dari apa yang sudah ibu jelaskan tadi, ya, sudah kalian temukan apa yang diharapkan dalam LKPD? Sudah, yaitu menemukan struktur yang ada di dalam teks deskripsi. Untuk kelompok 1, objek wisatanya apakah dia rumah adat, objek wisata, atau lokasi tempat? Rumah adat. Rumah adat. Oke, coba kelompok 1 maju ke depan, bacakan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Gadang dan Elok. Rumah Gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut rumah Gadang tidak hanya karena ukurannya yang gadang besar, tetapi juga karena fungsinya yang besar. Rumah Gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tapi juga sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat merawat keluarga, sebagai tempat melaksanakan upacara adat, dan sebagai simbol eksistensi suatu kaum dalam negeri. Rumah adat ini juga disebut rumah bagonjong karena bentuk atapnya yang melengkung runcing yang disebut gonjong mirip lengkung tanduk kerbau. Rumah Gadang berbentuk segi empat yang mengembang ke atas. Lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Rumah Gadang merupakan rumah panggung dengan lantai papan sekitar 1 atau 2 meter di atas permukaan tanah dan terdapat tangga di bagian depan untuk masuk.
Ya. Bagian dalam rumah gadang terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Lanjar adalah bagian antara deretan tiang depan dan belakang, sedangkan ruang adalah bagian antara tiang kiri dan kanan. Lanjar belakang berfungsi sebagai kamar tidur. Lanjar tengah berfungsi sebagai ruang makan atau ruang keluarga, dan lanjar depan berfungsi sebagai ruang tamu. Bagian dinding rumah gadang dibuat dari bahan papan, sedangkan bagian belakang dari bahan bambu. Papan dinding dipasang vertikal, sementara semua papan yang menjadi dinding dan menjadi bingkai diberi ukiran sehingga seluruh dinding menjadi penuh ukiran. Penempatan motif ukiran bergantung pada susunan dan letak papan pada dindingnya. Pembuatan ukiran ini sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Sungguh ini indah kekayaan seni dan budaya Indonesia. Kita harus bangga dan ikut melestarikannya. Paragraf 1 disebut deskripsi umum, menjelaskan bentuk dari rumah adat. Paragraf 2 disebut deskripsi bagian, menjelaskan bagian dari rumah adat. Paragraf 3 disebut sebagai simpulan. Oke, sudah selesai ya. Jadi kelompok 1 dia menjelaskan atau mencari struktur teks deskripsi dari objeknya rumah adat. Di sini rumah gadang nan elok ya. Jadi menurut kelompok 1 pada paragraf 1 itu termasuk ke dalam deskripsi umum, yaitu menjelaskan tentang bentuk dari rumah gadang itu sendiri. Kemudian bagian paragraf yang kedua dia lebih terperinci lagi, yaitu bentuk-bentuk dari rumah gadang, dan yang ketiga adalah penutup. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu. Bagaimana tanggapannya dari kelompok yang lain? Apakah penjelasannya sudah lengkap sesuai dengan LKPD yang Ibu jelaskan? Sudah? Oke. Silakan duduk. Dilanjut dengan kelompok 2. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan, siapa yang mau memperwakili kelompoknya? Disingkat Pak, kaget tuh dari sini sampai sini doang bacaan. Ya. Ayo silakan maju, silakan. Yuk. Kasih aplaus dulu untuk temannya kelompok 2. Ayo silakan. Nelly, silakan Nelly. Yatimah, Bu. Kau kan tadi. Oke, kebetulan kelompok 2 ini mungkin kurang siap ya untuk membacakan, mungkin mereka demam panggung atau memang belum bisa membaca. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 3. Kalau kelompok 2 belum siap, kita lempar ke kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompoknya. Yuk, sampaikan hasil diskusinya. Deskripsi umum karena menjelaskan alamat dari SMP. Mana, Bu? Bacakan ini SMP Negeri 1 Singaraja adalah salah satu SMP terbaik di Bali, khususnya di Kabupaten Bualang. Sepensa begitu sebutan untuk sekolah ini yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, nomor 109. Sekolah yang merupakan peninggalan Belanda ini telah berdiri sejak 8 Agustus 1958. Sepensa telah berkontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan baik di Buleleng, Bali maupun Indonesia. Deskripsi bagian karena menjelaskan bagian-bagian yang ada di SMPN Negeri 1 Singaraja. Sepensa memiliki luas tanah sekitar 5.030 meter kuadrat, terdiri dari 28 ruang kelas, 1 ruang guru, 2 laboratorium, 1 perpustakaan, UKS, OSIS, koperasi, lapangan upacara, aula dan padmasana sekolah. Dia mengusung konsep penghijauan sehingga hampir seluruh areal sekolah dihiasi oleh rumput dan berbagai pohon. Ruang parkir juga besar, terdiri untuk mobil dan sepeda motor. Simpulan kesan.
karena menjelaskan keunggulan SMP Negeri Singaraja. Sekolah ini tidak hanya dilengkapi dengan fasilitas yang baik, tetapi juga berprestasi yang beragam, memulai dari bidang akademik maupun non-akademik. Semuanya sekolah olah dilahan habis oleh sekolah ini. Tidak mengherankan bahwa sekolah ini menjadi tujuan utama yang diimpikan oleh banyak anak usia sekolah di luar sana. Oke, kasih aplaus dulu. Nah, temannya dari kelompok 3, ini objek yang dideskripsikan adalah tentang lokasi atau letak dari SMP Negeri 1 Singaraja. Ya, jadi pada paragraf yang pertama, kelompok 3 ini menemukan bagian struktur deskripsi umumnya, yaitu menjelaskan tentang lokasi atau letak dari lokasi SMP Negeri 1 Singaraja. Dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya, yaitu deskripsi bagian, menunjukkan bagian-bagian yang ada di dalam SMP Negeri 1 Singaraja ini, mulai dari labnya, kemudian ruang belajarnya, ya, kemudian lapangan upacaranya, itu dijelaskan secara detail atau secara jelas. Kemudian dilanjutkan pada bagian ketiganya, itu keunggulan dari SMP Negeri 1 Singaraja itu sendiri, yang merupakan simpulan dari teks deskripsi. Oke, sekali lagi kasih aplaus lagi dengan kelompok 3. Selanjutnya silakan duduk. Kita lanjutkan di kelompok 4. Silakan maju. Sampaikan hasil diskusinya. Cak mana makanya? Assalamualaikum dulu. Kasih aplaus dulu, kasih aplaus. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berangkat dari Banda Aceh pukul 1 siang. Pukul 8 malam kami tiba di rumah Paman di kota Takengon. Setelah makan malam, Paman menyuruh kami bergegas tidur. Kami akan pergi segera setelah sholat subuh. Siapa tahu kami bisa menyaksikan matahari terbit di Pantan Terong. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung Paman lihai mengendarai mobil. Kata Paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, Paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburan sinar matahari di balik deretan gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan pembukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata Paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran, lain kali aku harus kesini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi, waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka, merah dan putih. Apabila kalian bersuafoto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan. Setelah bersuafoto, apalagi di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino hingga latte. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuafoto lagi dan lagi. Sebelum pulang, ibuku membeli souvenir yang berbentuk kopi Gayo. Katanya kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantan Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Paragraf 1 disebut sebagai deskripsi umum. Paragraf 2 disebut sebagai deskripsi bagian. Paragraf 3 disebut sebagai deskripsi kesimpulan. Oke, kasih aplaus dulu.
Ya, jadi kelompok 4 menyampaikan teks deskripsinya berjudul Pantan Terong. Pantan Terong itu apa? Objek wisata. Nah, pada paragraf 1 dimasuk ke dalam atau disebut sebagai deskripsi umum atau identifikasi, di mana pada paragraf 1 ini menjelaskan tentang awal mula mereka datang ke Pantan Terong. Kemudian pada paragraf selanjutnya masuk ke deskripsi bagian, yaitu menjelaskan tentang pemandangan-pemandangan yang bisa kita nikmati di Pantan Terong. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian simpulan, berisi kalau kita amati di sini ada kalimat persuasinya, yaitu ajakan kepada pembaca untuk segera datang dan melihat secara langsung bagaimana objek wisata Pantan Terong tersebut. Oke, kasih aplaus lagi sekali lagi. Silakan duduk. Nah, jadi sudah kalian kalian amati sendiri ya, sudah kalian kembangkan mengenai struktur-struktur yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, berdasarkan apa yang sudah kalian amati ya, sudah bisa kalian pahami bahwa di dalam teks deskripsi itu ada 3 struktur atau bagian dalam teks deskripsi. Apa saja tadi? 1, bagian identifikasi atau bagian deskripsi umum, yaitu menjelaskan secara umum mengenai objek yang dipilih. Kemudian yang kedua, bagian deskripsi bagian, yaitu menjelaskan secara detail atau secara rinci dari objek yang kita deskripsikan. Dan yang ketiga, masuk ke dalam simpulan atau kesan, perasaan penulis terhadap objek yang ditulis. Oke, sampai sini bisa kita pahami ya mengenai struktur teks deskripsi. Oke, sekarang coba perhatikan. Oke, tetap semangat. Coba, masih semangat dah? Masih semangat? Semangat. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian, tapi untuk pertemuan selanjutnya tugas kalian di rumah individu, silahkan kalian cari objek yang kira-kira akan kalian tulis dalam teks deskripsi. Ya, jadi masing-masing mencari objek, entah itu objek wisata, entah itu lokasi tempat, atau dia mengenai rumah adat, budaya, ya. Nah, nanti minggu depan kita sama-sama dari objek yang kalian bawa itu, nanti kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan dalam menulis teks deskripsi. Ya? Bisa? Bisa, oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, akan lebih baik lagi kalau kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Oke, dengan berakhirnya pelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ristika, sekarang kita sudah berada di pasca observasi nih. Kebetulan di sini sudah ada Pak Untung sebagai pengajar praktik. Kenalkan Pak Untung, ini Bu Ristika yang kemarin tempat saya observasi. Nah, gimana nih Bu Ristika perasaannya setelah melakukan pembelajaran di kelas? Ya, tentunya setelah melakukan pembelajaran segala prosesnya di dalam kelas, saya sangat merasa senang dan termotivasi ketika melihat siswa-siswa antusias melakukan segala proses yang ada di dalam pembelajaran tersebut.
Baik nih, menurut Bu Ristika apa nih kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang baru saja Bu Ristika lakukan? Ya, berdasarkan pengawasan ya di dalam kegiatan pembelajaran, tentunya setiap siswa itu kan karakternya berbeda-beda. Ada yang menyenangi dengan strategi yang kita terapkan, ada yang kurang menyenangi atau kurang berantusias. Nah, yang menjadi kelebihan dalam materi mendeskripsikan ini, sebagian siswa itu antusias dengan melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan petunjuk yang sudah saya berikan kepada siswa. Misalkan mereka mengamati objek-objek yang ada di sekitar mereka. Nah, bagi siswa yang kurang antusias, kurang bersemangat ya mengikuti pembelajaran pada hari itu, ya mereka tidak terlalu antusias untuk mengikuti proses-proses langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Misalkan mereka tidak termotivasi untuk berimajinasi mengenai objek-objek yang ada di sekitaran sekolah atau di sekitaran mereka. Jadi ya kelemahannya menurut Bu Ristika di sini karena ada sebagian siswa yang mungkin kurang antusias, ya mungkin secara penyampaiannya ataupun misalnya nanti karena dia inginnya mungkin mengeksplorasi semuanya ya Bu Ristika. Namun menurut Bu Ristika juga ada sebagian siswa yang memang terlihat sangat antusias dalam pembelajaran berdasarkan petunjuk yang memang sudah diberikan, mengamati objek yang ada begitu ya Bu Ristika ya. Nah, bagian apa nih yang paling Bu Ristika sukai dari pembelajaran yang dilakukan? Dari proses pembelajaran yang paling saya sukai yaitu ketika siswa bersemangat untuk mengamati dan menemukan hal-hal baru mengenai objek-objek yang bisa mereka kembangkan dalam bentuk paragraf deskripsi itu sendiri. Oh ya, berarti setelah memberikan petunjuk dan arahan dan siswa diminta untuk melakukan kegiatan itu karena antusiasnya ya. Jadi karena kita memberikan petunjuk dan mereka bisa mengembangkan sendiri apa sih yang nanti akan dibuat atau dilakukan dalam proses pembelajarannya ya Bu Ristika ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa nih rencana tindak lanjut ke depannya yang akan Bu Ristika lakukan? Kalau mengenai tindak lanjut, kalau sekarang kan masih menggunakan fasilitas yang ada di seputaran sekolahan. Objek-objek yang mereka amati itu masih dalam lingkup sekolah. Nah, rencana selain di dalam kelas saya mengembangkan media pembelajaran, mungkin itu melalui video, misalkan mereka mengamati wisata yang ada di luar daerah kita. Juga suatu saat saya kepengen mengajak siswa secara langsung ke objek wisata yang ada di seputaran kita. Misalkan mereka mengamati objek yang ada di Pantai Pelangi. Itu kan mereka melihat sudut pandangnya itu kan berbeda-beda. Ketika mereka sampai di objek wisata itu, setiap siswa pasti tertujunya ke objek mana dulu. Nah, itu rencana saya ke depannya. Ada lagi mungkin ide-ide baru yang ingin Bu Ristika gunakan selain memanfaatkan lingkungan dan video tadi? Mungkin ada ide baru? Belum ya. Jadi sejauh ini saya juga berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan kemarin, saya juga sudah melihat sih ya untuk di manajemen kelasnya memang sudah cukup baik ya. Bu Ristika memang sudah bisa memanfaatkan berbagai macam gambar atau langsung mengidentifikasi dari siswa tentang pengalaman mereka di dalam pembelajaran terkait dengan materi yang ingin disampaikan. Kemudian saya juga sudah melihat untuk manajemen kelas itu tadi bahwa Bu Ristika juga memang sudah bisa mengajak siswa untuk antusias, untuk bersemangat dalam pembelajaran. Sebenarnya materi deskripsi ini luas kalau mau dikembangkan. Kalau kita mau mengangkat objek seperti di daerah Ranau kan itu kita kenal dengan budayanya. Nah, mungkin siswa itu selain diajak ke objek wisata, mereka juga bisa diajak melihat secara langsung, misalkan orang yang sedang menjahit atau benang emas itu yang terkenal di daerah Ranau. Nah, mungkin itu juga bisa menginspirasi siswa untuk dijadikan sebagai objek deskripsi. Oh, berarti budaya Ranau ini seperti ini gitu. Kemudian
jenis-jenis yang ada di budaya Lanao itu seperti apa selain dari objek wisata yang ada di sini. Mungkin itu menjadi apa ya? Rencana Menjadi tindak lanjut ya. rencana atau tindak lanjut ke depannya. Baik, berarti nanti untuk kedepannya, untuk rencana tindak lanjut sendiri, Bu Ristika akan lebih memperkaya lagi untuk variasi atau media Iya. pembelajaran yang akan digunakan, baik itu melalui video dan gambar-gambar seperti yang Iya. sudah dilakukan, dan juga akan memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya apa sih nanti untuk kegiatan yang ada di sekitar itu ya, di daerah, budaya-budaya yang ada bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa. Oke, baik. Baik, Bu Ristika, tadi kan Ibu Ristika sudah menyebutkan nih rencana tindak lanjutnya bahwa Bu Ristika ingin menggunakan media yang bervariasi dalam aktivitas pembelajaran khususnya untuk teks deskriptif tadi ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih tujuan yang hendak Bu Ristika capai dengan melakukan media yang bervariasi tadi? Ya, tentunya tujuan saya mengembangkan materi pembelajaran ya, strategi pembelajaran, tentunya memudahkan siswa untuk memahami materi yang saya sampaikan. Yang tadinya mungkin hanya sebatas materi, oh ini loh yang dinamakan deskripsi ya. Nah, dengan mereka terjun langsung ke objek yang kita pilih, itu akan membuka inspirasi mereka, memudahkan mereka untuk berimajinasi. Oh, berarti objek ini yang perlu digambarkan, ini jenisnya. Nah, itu tentunya mereka akan, yang tadinya malas untuk berpikir ya, dengan diajak terjun langsung ke istilahnya objek yang lebih luas ya, mereka akan terinspirasi, mereka akan berimajinasi mengenai apa yang mereka lihat di objek yang baru tadi. Baik, Itu tentunya akan memudahkan siswa tersebut untuk menulis teks deskripsi. berarti dengan menggunakan media yang bervariasi tadi, tujuan yang hendak bersih kecapai itu biar siswa lebih mudah ya untuk lebih berimajinasi melihat objek yang ada itu. Jadi nanti mereka bisa mengembangkan sendiri sih apa Iya. sih nanti teks deskriptif yang akan saya buat seperti itu ya Bu Ristika. Nah, ukuran keberhasilannya sendiri seperti apa Bu Ristika? Tentunya dari apa yang mereka tulis, apa yang mereka kembangkan, dari apa yang mereka amati, sesama teman, sesama siswa mereka bisa apa ya, bisa menjelaskan dan memberikan tanggapan ya terkait dengan materi yang sudah mereka pelajari, baik itu materi secara langsung maupun materi yang sudah disampaikan oleh guru mereka. Oke, berarti untuk ukuran keberhasilannya sendiri mereka bisa Ya. nanti melakukan kolaborasi ya dengan Kolaborasi temannya dengan ya. teman-temannya. Jadi saling berbagi, memberikan umpan balik terhadap Iya. materi yang sudah dibahas. Nah, kira-kira apa sih pendukungnya yang Ibu Ristika perlukan untuk menggunakan media yang bervariasi tadi? Tentunya kalau misalkan untuk di dalam kelas mungkin saya menggunakan fasilitas yang hubungannya dengan internet, misalkan menontonkan apa namanya dari YouTube atau mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mereka diajak langsung ke apa namanya objek-objek yang ada di sekitar sini seperti yang saya jelaskan tadi, ya mungkin mereka saya ajak ke rumah apa ya, produksi menjahit. Nah, Jadi seperti itu ya pendukungnya. Mungkin nanti kalau untuk di dalam ruang kelas sendiri karena lingkupnya kecil mungkin akan Iya. menggunakan video. Jadi anak-anak melihat secara langsung nih video. Kira-kira apa sih yang bisa mereka gambarkan dari video tersebut? Atau kalau misalnya dengan diajak keluar dari lingkungan sekolah, nanti langsung melihat sendiri nih Iya. kegiatannya. Jadi bisa mereka gambarkan langkah-langkahnya seperti apa dan apa sih yang nanti akan dibuat untuk deskripsinya. Nah, kapan nih rencananya akan dilakukan kegiatan itu? karena ini materinya masih masuk ke tahap awal, jadi siswa itu baru mendapatkan gambaran secara umum, gambaran kecil ya dari teks deskripsi itu. Nah, mungkin untuk apa namanya waktu yang saya rencanakan tadi, mungkin bisa minggu depan ya untuk materi berikutnya. Ya, pertemuan Pertemuan selanjutnya masih dalam ruang lingkup teks deskripsi. Iya, berarti rencananya untuk tindak lanjut ini akan dilakukan minggu depan ya Bu Ristika Iya. ya. Kemudian tadi Bu Ristika juga sudah menyebutkan tadi ya, memanfaatkan alam sekitar tadi. Nah, saya ingin tahu juga nih, apa sih tujuan dari untuk memanfaatkan alam sekitar tadi?
Ya, kembali lagi ke tujuan saya tadi. Tentunya siswa, bagaimana caranya kita selaku guru di dalam kelas itu, bagaimana caranya kita memberikan fasilitas kepada siswa itu, selain mereka itu belajar, mereka juga merasa senang, ya. Itu yang menjadi tujuan utama saya. Ya, berarti dengan memanfaatkan alam sekitar Ya. supaya siswa itu senang Tidak nanti bosan, tidak bosan. dalam mengikuti pembelajaran itu. Ya, baik. Nah, ukuran keberhasilannya apa nih kalau untuk memanfaatkan lingkungan sekitar? Tentunya selain dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, siswa lebih mudah memahami materi, juga mereka terpenuhi kebutuhannya ketika mereka belajar di dalam kelas maupun di luar kelas tadi. Ya. Jadi karena mungkin dari gaya belajar yang berbeda-beda, Iya. jadi memanfaatkan lingkungan sekitar dijadikan salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan Iya. belajar mereka ya. Ada yang Iya. senangnya di dalam kelas, ada juga yang senang di Iya. luar kelas. Nah, untuk pendukungnya sendiri apa nih kalau untuk memanfaatkan lingkungan sekitar yang Bu Ristika butuhkan? Apa ya? Tentunya kalau misalkan dia hubungannya dengan lingkungan, ya otomatis siswa itu diajak untuk mengamati sendiri. Iya. Ya, guru hanya memfasilitasi ini loh nak, di sini ada objek, ya objek di sini ada, mungkin ada tumbuhan, kemudian ada bangunan-bangunan yang ada di sekolahan ini, ya. Nah itu namanya guru memfasilitasi siswa. Iya. Nah sedangkan siswa berpikir sendiri, berimajinasi sendiri. Oh berarti iya benar ya, dengan adanya tumbuhan berarti sekolahan kita terasa sejuk, terasa ini asri ya, kemudian pemandangan juga indah, kemudian bangunan yang tertata rapi tadi bersih. Oh mereka berarti terinspirasi untuk menggambarkan apa-apa yang mereka lihat di seputaran sekolah ini. Oke, baik. Berarti pendukung yang dibutuhkan untuk memanfaatkan alat sekitarnya tentunya ya lingkungan Iya, lingkungan sekolah ya, itu yang bisa sendiri. menjadi inspirasi untuk Iya. mereka nanti membuat teks tersebut, dan tentunya bisa memberikan rasa nyaman juga untuk siswa ya dalam belajar. Nah, baik Bu Ristika, semoga nanti rencana tindak lanjut ini bisa terwujud gitu ya. Dan untuk rencananya sendiri untuk memanfaatkan alam sekitar ini kapan nih ingin Bu Ristika lakukan? Memanfaatkan, kalau untuk memanfaatkan alam sekitar yang ada di sekolahan itu sebenarnya sudah terlaksana semenjak begitu memasuki materi teks deskripsi itu sudah sudah terlaksana. Hanya saja yang masih dalam rencana ini yang tindak lanjutnya untuk menggunakan objek-objek selain dari yang ada di sekolahan kita ini, ya mungkin itu untuk materi selanjutnya, mungkin minggu depan atau ini Ya, berarti untuk memanfaatkan objek yang ada selain objek di sekolah itu akan dilaksanakan minggu depan gitu ya Bu Ristika ya. Nah kebetulan nih Bu Ristika ada pengajar praktik, mungkin ada sedikit penguatan dari Pak Untung tentang coaching kita kali ini ya Bu Ristika. Terima kasih Bu Mira, Ibu Ristika. Namun sebelum saya mengulas kembali, saya ingin mengonfirmasi kepada Ibu Ristika. Setelah dilaksanakan proses ini, mulai dari para observasi, kemudian melakukan pembelajaran di kelas yang diobservasi oleh Ibu Mira maupun sekarang pasca observasi ini, kita pengen tahu dulu nih bagaimana perasaan Ibu Ristika setelah melalui proses ini gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Ibu Mira gitu selaku coachnya gitu kan. Saya mau dengar dulu apa pendapat atau opini Ibu selama proses ini gitu. Perasaan saya setelah mengikuti segala prosesnya ya, mulai dari awal sampai akhir, sekarang sudah sampai di pasca, saya tentunya merasa senang. Selain dari mendapatkan relasi baru, kemudian mendapatkan ilmu baru ya dari Ibu Mira, memberikan karena Ibu Mira memberikan secara tidak langsung, mengajak saya memberikan gambaran ini loh yang perlu dilakukan ketika kita menjadi seorang guru penggerak gitu. Ya tentunya itu mendapatkan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru bagi saya yang tadinya belum pernah saya lakukan. Nah, sekarang saya lakukan itu. Ya mungkin suatu hari nanti saya juga bergantian. Nah, secara tidak langsung saya sudah memiliki gambaran, oh berarti seperti ini yang perlu saya lakukan gitu. Jadi dengan relasi ini
Ibu pertama menjalin relasi yang baru, Iya. kemudian mendapatkan informasi yang baru untuk pengembangan diri berikutnya itu Bu Iya. ya. Dari pengamatan yang saya amati dalam proses ini kan saya pembelajaran nggak ikut nih Bu ya, perencanaan juga saya nggak ikut, kemudian saya hanya mendapatkan laporan hari ini bahwasanya saya tergambar nih kemarin pembelajaran yang Ibu Ristika laksanakan itu tujuannya menulis deskripsi Iya, ya, teks deskripsi. teks deskripsi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. gitu kan. Adapun pembelajarannya kemarin dilakukan di kelas dengan kelas. menggunakan media gambar, video, gitu kan. Untuk tujuan pembelajarannya anak atau murid itu mampu menulis teks deskripsi berdasarkan Objek ya, yang mereka. objek yang mereka amati. Ya. Kemudian tadi juga Ibu menginginkan bahwasanya kemampuan ini terus digali, kemudian anak-anak bisa menulis yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya. Gitu kan. Bagian dari tindak lanjut Ibu berfokus kepada misalnya objek-objeknya tempat pariwisata, kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, Ya. kemudian kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kebudayaan setempat gitu. Tadi kan misalnya apa tadi menyulam, menyulam, menjahit atau benang emas. menjahit benang emas atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya gitu Bu ya. Semoga dengan seperti itu yang kita harapkan adalah kemampuan dari peserta didik atau murid ini bisa kita tingkatkan dalam kaitannya menulis Teks deskripsi. Gitu ya. Semoga yang menjadi rencana tindak lanjut ini bisa dilaksanakan semata-mata kita pertama mengupgrade kemampuan kita, meningkatkan kompetensi sebagai guru, dan jangan lupa tujuan utamanya adalah memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. murid, ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu tercapai. Itu yang saya amati. Kemudian sebenarnya saya ingin berfokus kepada relasi yang dibangun antara Ibu Mira dan Ibu Ristika dalam hal ini proses coaching gitu ya. Tadi saya sudah mengamati bahwasanya Ibu berdua sudah menampilkan atau terlihat relasi yang cukup hangat gitu, cukup dinamis, sehingga satu sama lain itu memiliki visi yang sama, memiliki pandangan yang sama. Karena dalam prinsipnya coaching ini adalah kesetaraan ya, nggak ada gap gitu kan antara atau yang guru dan murid gitu, atau yang senior dengan junior muda gitu. Jadi transfernya itu, transfer pengetahuan dan informasinya itu adalah setara, sehingga lebih dinamis gitu Bu ya. Kemudian saya juga menangkap bahwasanya Ibu Mira sudah pandai menangkap kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Ristika, sehingga Ibu Mira sebagai coach itu bisa menggali segala potensi yang dimiliki Ibu Ristika gitu. Kemudian juga jangan lupa untuk terus berlatih. Tentu. Ya, itu yang paling penting Bu ya. Jadi ketika kita memiliki satu kompetensi harus terus dilatih dan dimanfaatkan. Ketika itu stop, maka kompetensi itu stagnan, tidak akan bertambah. Kemudian Ibu Mira, terima kasih yang selama proses ini sudah melaksanakan observasi, kemudian proses coaching bersama Ibu Ristika dan Ibu Ristika. Semoga ilmu yang sudah didapatkan ini dalam proses ini terus dikembangkan sehingga bisa mengajak atau menularkan kepada teman-teman. Semoga relasi ini terus terjaga, bukan hanya dalam kesempatan ini saja, Ibu Mira, terus kesempatan-kesempatan berikutnya terus dijalin sehingga semata-mata untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Ya. Kita fokusnya ke siswa. Iya, betul. Mungkin itu saja Ibu Mira yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin lagi disampaikan ke Ibu Ristika atau sebaliknya, silakan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Untung yang sudah memberikan penguatan kepada Bu Ristika. Nah, tentunya proses coaching sendiri bukan hanya sekedar kita dengan relasi ataupun dengan rekan sejawat, tapi bisa kita lakukan juga terhadap murid kita nanti, Bu Ristika. Nah, intinya saya mendoakan semoga apa yang menjadi harapan Bu Ristika bisa terwujud dan berhasil begitu, Bu Ristika. Pokoknya sukses selalu ya, Bu Ristika ya. Nah, saya kira coaching kita untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kalau Bu Ristika misalnya ada aktivitas silahkan dilanjutkan gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ristika. Ibu Mira, terima kasih. Cukup.